Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Jumpa kembali pelajaran matematika hari ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pertemuan kali ini kita akan bahas lanjutan bab 4 tentang bangun datar. Khususnya untuk pertemuan keempat ini adalah mengenai keliling segitiga. Ini adalah buku matematika kelas 4 SD. Halaman 121 sampai dengan halaman 126. Ada beberapa tahapan yang kita akan lalui untuk mempelajari materi ini. Pertama, ayo mengamati, ayo menanya, kemudian menalar, lalu berikutnya mengkomunikasikan. Kita mulai dengan mengamati. Di sini adalah Udin dan Edo sedang mengamati bangun-bangun datar atau benda-benda yang ada di dalam kelasnya. Seperti ini ada peta, ada roster, ada buku, ada meja, dan ada mistar. Namun yang diamati pada pertemuan kali ini, Udin dan Edo adalah mistar. Jadi mistar ini terpasang di dinding, berbentuk segitiga siku-siku. Bagaimana cara mereka ini nanti memasang mistar ini di dinding? Tentunya menggunakan double stick. Dan diketahui panjang sisi siku-sikunya ada yang 30 cm. Sini panjangnya ada yang 40 cm. Yang jadi masalah panjang sisi miringnya belum ditahu. Inilah yang akan dihitung nanti. Kemudian sekaligus ini kelilingnya berapa panjang double stick yang digunakan memasang mistar ini di dinding. Oke, selanjutnya kita tentunya bertanya bagaimana kita hitung kelilingnya nanti. Lalu berikutnya bagaimana cara menghitung salah satu sisi segitiga jika diketahui keliling dan kedua sisi lainnya diketahui. Beberapa hal yang perlu diketahui belajar segitiga ini. Pertama, jenis-jenis segitiga itu ternyata dibedakan dalam dua kelompok besar. Yaitu pertama, jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya. Jadi ini sudut-sudutnya. Yaitu dikelompokkan ada tiga, yaitu segitiga siku-siku, segitiga tumpul, dan segitiga lancip. Apakah itu segitiga siku-siku? Yaitu segitiga di mana salah satu sudutnya besarnya adalah 90 derajat. 90 derajat. Kemudian apakah segitiga tumpul itu? Yaitu suatu segitiga di mana salah satu sudutnya besarnya lebih dari 90 derajat. Ini adalah yang dimaksud dengan segitiga lancip, yaitu segitiga yang besar ketiga sudutnya kurang dari 90 derajat. Jadi tidak ada yang besarnya 90 atau di atas 90 derajat. Kemudian yang berikutnya, jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya. Jadi ada tiga juga, yaitu segitiga sama sisinya, seperti ini sama sisinya. Yang kedua, segitiga sama kakinya. Perhatikan ini kakinya sama. Ini alasnya. Yang ketiga, segitiga sembarang. Sekarang kita mulai dengan segitiga sama sisi. Apakah segitiga sama sisi itu adalah segitiga yang ketiga sisinya sama panjang? Kemudian apakah yang dimaksud dengan segitiga sama kaki? Yaitu segitiga yang dua sisinya dari tiga sisi itu adalah sama panjang. Jadi ada dua sisi sama panjang, itulah segitiga sama kaki. Sedangkan segitiga sembarang adalah segitiga ketiga sisinya panjangnya berbeda. Kemudian kita lanjutkan penalaran daripada Udin dan Edo tadi. Tentunya di sini yang jadi masalah menghitung panjang sisi miring daripada mistar ini.
di sini belum diketahui. Di sini kita butuh namanya teorema Pitagoras. Jadi ada cara menghitung panjang sisi miring segitiga siku-siku ini dengan menggunakan teorema Pitagoras. Maka menemukan rumus teorema Pitagoras. Pertama-tama gambarlah segitiga siku-siku dengan panjang sisi A, B, dan C. Sekarang kita gambar seperti ini. Jadi pada segitiga siku-siku itu ada 3 sisinya. Yang panjang ini namanya sisi miring, itu di hadapan sudut siku-siku. Sedangkan yang 2 ini namanya sisi siku-siku. Saya ulangi, dari 3 sisi ini, yang terpanjang namanya sisi miring, itu berada di hadapan sudut siku-siku, dan yang 2 ini namanya sisi siku-sikunya. Sekarang dari segitiga ini, kita ambil di bawah, kita gambar lagi di bawah. Kemudian kita buat garis, buat persegi di setiap sisi. Anggaplah kita ambil dulu sisi A. Jadi sisi A ini panjangnya misalnya 3 petak. Berarti di sini juga 3 petak. Kemudian sisi B misalnya panjangnya 4 petak. 1, 2, 3, 4. Maka ke bawah juga 4 petak. 4 petak berbentuk persegi. Kemudian ternyata ini panjangnya 5 petak. Maka sisi yang ke sini juga 5 petak. Setelah kita hitung luasnya, ini luasnya berarti 3 kali 3. Berarti ini yang kuning ini luasnya 9 petak. Sedangkan yang ungu ini juga luasnya 16 petak. Ada 16 ini. Yaitu 4 kali 4. Kalau ini tadi 3 kali 3. Jadi ini 16. Ini 9. Ternyata ini sisi miringnya ini ada 25 petak. Sehingga berlaku 16 tambah 9. 16 tambah 9 itu sama dengan 25. Sehingga bisa kita simpulkan kalau sisinya ini 4, ini 4, pangkat 2, ditambah ininya tadi 3 petak, berarti 3 pangkat 2 akan sama hasilnya ini 5 pangkat 2. Coba kita selesaikan 4 pangkat 2 itu 4 kali 4 yaitu 16. Ditambah 3 pangkat 2, 3 kali 3, 9. 5 pangkat 2, 5 kali 5, 25. Sehingga 16 tambah 9, coba 16 tambah 9, 25. Jadi di sini 25, di sini juga 25. Sama ruas kiri dan ruas kanan. Sehingga bisa digunakan rumus kalau ini 3, 4 ini tadi, ini 3 ini A, di depan ini A pangkat 2 tambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. Jadi inilah pembuktian. Di sini tadi adalah 30 cm, di sini 40 cm panjangnya. Sehingga kita tinggal ganti. A-nya ini diganti dengan 30 pangkat 2. Ditambah B-nya ini diganti dengan 40 pangkat 2. Sama dengan C pangkat 2. Ini kan belum didapat. Ini C-nya belum kita temukan. Kita cari dengan menggunakan teorema Pitagoras. Kita ganti 30 pangkat 2 itu 30 kali 30 900. 40 pangkat 2 itu sama dengan 40 kali 40 sama dengan 1600. Kita jumlahkan 900 tambah 1600, 2500. Sama dengan C pangkat 2 ini kita cari. C-nya
kita akarkan. Akar 2500 adalah 50. Sehingga ketemu di sini C-nya atau sisi miringnya adalah 50 cm. Dengan demikian, Udin dan Edo ini memotong 10 cm, 40 cm, dan 50 cm. Ini gunanya untuk ditempel pada dinding. Sehingga double stitch yang digunakan seluruhnya adalah 120 cm. Karena kelilingnya sudah didapat. Kelilingnya yaitu 30 tambah 40 tambah 50 sama dengan 120. Jadi keliling segitiga siku-siku ini tadi atau mistar ini tadi atau double stitch yang digunakan adalah 120 cm. Selanjutnya, bagaimanakah kalau jika diketahui keliling sebuah segitiga, dapatkah kalian menghitung salah satu sisinya? Misalnya, ada segitiga kelilingnya 150 cm. Sedangkan kedua sisinya berturut-turut 30 dan 50. Jadi kalau kita gambarkan misalnya ada ini segitiga, kelilingnya ini semuanya 150. Sedangkan dua sisi lainnya 50 dan 30. Ditanya sisi ini. Nah, tentunya tinggal kita perkurangkan 150. Jadi kelilingnya semua ini 150 kurang 50 kurang 30. Jadi 150 kurang 50 100. 100 kurang 30 70. Jadi ini panjangnya sama dengan 70. Contoh 49. Tentukanlah keliling segitiga sama sisi di bawah ini. Nah, ini panjangnya 16, di kakinya 16. Nah, ini 8, berarti otomatis ini juga 8. Maka dicari kelilingnya cukup kita jumlahkan keliling sama dengan, anggaplah ini A, ini B, ini C, 16 tambah 8 tambah 8 sama dengan 32 cm. Contoh 410. Tentukan panjang sisi segitiga sama sisi jika diketahui keliling segitiga sama sisi adalah 156 cm. Jadi ada segitiga sama sisinya, kelilingnya diketahui 156. Ditanya berapakah panjang sisi-sisinya ini, karena ini sisi-sisinya sama. Anggaplah ini A, berarti di sini juga A, di sini sisinya juga A, karena sama panjang. Maka tinggal kita bagi, yaitu kelilingnya sama dengan alas A-nya sama dengan, jadi A-nya sama dengan keliling dibagi 3 ini. 156 bagi 3, yaitu 52. Jadi panjang sisi segitiga sama sisi itu adalah 52 cm. Jadi ini 52, ini 52, ini 52. Nah, sekarang giliran ayo mencoba, ini dikerjakan di rumah, nomor 1 sampai nomor 5. Mudah-mudahan bisa dikerjakan dengan baik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.